Secara keseluruhan menurut gue yang paling dirugikan Inter, pertama karena mainnya full team, kedua punya kesempatan mendekat kedua pemuncak klasemen yaitu Milan dan Napoli. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Aduh, kita buang peluang banyak banget. Penalti Lautaro gagal dan ini penalti kedua yang membuat kita kehilangan banyak poin. Pertama kali adalah ketika lawan Atalanta, penalti gagal juga. Kita nggak punya eksekutor penalti. Duh, Lautaro ini udah berapa kali juga gagal. Dan kenapa nggak Hakan aja sih yang ngambil? Aduh, padahal gue baca di sosial media para Milanisti lebih pingin mereka gagal Liga Champion atau gagal Scudetto ketimbang lihat Hakan ngegolin. Padahal aduh, ini menyebalkan banget. Kemudian ada 4 peluang yang super emas. Lautaro Martinez yang umpan dari Zeko di menit-menit akhir, Barella juga, kemudian Vidal. Hakan ada lagi nggak ya? Kayaknya Hakan ada satu lagi, Vidal juga, yang gawangnya udah nggak ada siapa-siapa tapi back-backnya Milan bisa ngeblok dengan baik. Milan overall gue salut, mereka calon kuat Scudetto. Memang tim yang sulit dikalahkan seperti ini nih dengan berbagai cara ya. Kita udah dapat 2 penalti. Ada yang bilang 2 penalti kita kontroversial. Enggak lah. Si Casey jelas itu foul, dia lagi bawa bola, dia kehilangan position dan kakinya dia nyelip. Kalau itu sampai dibilang nggak penalti ya berarti Milan bisa kehilangan setengah penaltinya musim lalu. Lalu ya penalti keduanya Inter itu clear penalti. Kita kebobolan lewat lewat gol bunuh diri, dan bukan gol bunuh dirinya yang mau gue sorot, tapi kita kebobolan lewat free kick banyak banget. Dalam situasi-situasi bola mati ini kita jadi lemah banget, padahal pemain kita jangkung-jangkung. Man of the match pada hari ini Hakan Calhanoglu yang selama ini mainnya jelek, tiba-tiba lawan Milan jadi bagus banget. Skriniar juga menurut gue tampil bagus dari catatan gue. Pas akurasinya Skriniar 91%. Dia long ball tepat akurat 5 dari 7 kali. Kemudian interception sama tackle-nya 3, block shot-nya 2, dan ada crossing 1 bagus dari catatan statistik yang gue baca. Jadi Skriniar memang tampil solid seperti biasa, tapi De Vrij yang paling angin-anginan musim ini. Bastoni juga main bagus malam hari ini, ada 1 nutmeg. Ke siapa ya? Selmaker kalau nggak salah. Barella cedera. Semoga sembuh ketika di jeda internasional karena kita lawan Napoli. Aduh, padahal Napoli seri kita kesempatan banget menang dan mempertipis kedudukan, tapi aduh, itulah Inter musim ini menyia-nyiakan banyak sekali peluang. Tapi biar gimana pun juga Inzaghi pencapaiannya jauh lebih bagus dibanding Conte di musim pertamanya. Conte kalah lawan Milan. Conte kalah lawan Milan tuh musim perdana apa musim kemarin nih? Musim kemarin gue lupa. Tapi yang jelas Inzaghi tidak kalah, dan kemudian kita melaju jauh di Liga Champion. Kita punya cara menang yang jauh lebih banyak dibanding Conte yang rigid lewat sayap, operannya kayak udah textbook, sementara Inzaghi jelas. Tetapi Inzaghi harus cari cara nih. Lautaro Zeko nggak bisa terus-terusan dipasang main bareng terus kayak gini. Idealnya satunya second striker. Ketika akhirnya di lini depan dipasang Korea sama Alexis, jadi juga jelas nih mamanya model apa. Dan ketika Barella akhirnya dikeluarin juga kita kehilangan daya gedor, kehilangan pressing di menit-menit akhir babak kedua. Kita rapuh banget, kelihatan kelelahan seperti Milan di akhir babak pertama. Dari Milan sendiri bermain tanpa 2 pilarnya, tapi justru jadi pahlawan nih kipernya. Nahan penalti Lautaro, kemudian Balotores sisi kelemahan si Darmian step up setelah lawan Sheriff dia mainnya jelek. Kali ini dia ngobrak-ngabrik sisi kiri. Casey sama Tonali juga nggak begitu bagus. Leao yang jadi pencetak gol terbanyaknya Milan malah di awal babak kedua ditarik keluar. Ibrahimovic tampil full time, agak mengejutkan. Aduh, kalau teman-teman kecewa nggak dengan hasil ini? Gue kecewa nih. Kenapa Inter sering kali membuang-buang peluang untuk menang kayak gini nih, yang membuat kita ntar bisa kehilangan Scudetto. Senang banget ngelihat Hakan Calhanoglu selebrasinya. I cannot hear you. Semoga di lawan Napoli dan seterusnya dia juga konsisten, dan semoga Barella nggak
nggak cedera parah. Untuk teman-teman gimana komentarnya pertandingan hari ini? Wasit menurut gue ya ada beberapa ya keputusan yang menguntungkan Inter, tapi bukan tipikal keputusan yang berujung gol ya, yang kayak ngasih penalti, ngasih tendangan bebas di dekat-dekat kotak penalti. Tapi memang ada beberapa keputusan yang menguntungkan Inter. Secara keseluruhan menurut gue yang paling dirugikan Inter, pertama karena mainnya full tim, kedua punya kesempatan mendekat kedua pemuncak klasemen yaitu Milan dan Napoli. Di video berikutnya gue mau baca komen-komen di Kaskus dan lain-lain. Pengen lihat baca komennya teman-teman AC Milan terhadap pertandingan ini gimana. Sementara di pertandingan lain ada Roma kalah, terus Juve menang. Jadi klasemen tidak akan berpengaruh banyak. Atlanta saja yang mendekat ke Inter. Gue sampai nggak tahu mau ngomong apa karena ini hari Senin harusnya kita bisa menang banyak. Vidal dapat peluang, Lautaro juga bertanggung peluang, dan tapi Milan juga ada satu tendangan Selmakers yang kena tiang. Di pertandingan berikutnya Milan lawan apa ya? Gue penasaran karena kita harus ngedeket banget nih. Selesai lawan ini Milan ada lawan Fiorentina, terus menjamu Atletico Madrid. Cukup berat. Fiorentina lagi bagus walaupun kalah lawan Juve. Kemudian lawan Sassuolo yang juga ngalahin Juve. Wow, Milan lawan Fiorentina, Atletico, Sassuolo. Dan lawan Genoa. Genoa sekarang lagi dilatih Andriy Shevchenko nih. Waduh, seru juga nih. 4 pertandingan berikutnya Milan. Harusnya kalau kita hari ini menang kita bisa bikin Milan down. Tapi begitulah, sepak bola Pioli bisa meramu Milan dengan cukup baik. Teman-teman, kita jeda internasional dulu. Di jeda internasional gue pengen bikin konten yang kita baca komen-komen analisisnya fans Milanisti, teman-teman Milanisti. Kemudian gue akan umumin siapa pemenang jersey. Di sisi kiri gue jadi bingung membahas apa lagi. Sisi kiri Perisic tadi malam lempem. Di Marco gue pikir akan gantiin Perisic, ternyata malah gantiin Bastoni yang sebetulnya tampil cukup bagus. Kemudian di sisi kanan Darmian kelelahan sehingga diganti Dumfries, dan seperti biasa Dumfries kalau dimainin dari babak kedua dia nggak ngasih impact cepat, dia lebih bagus kalau dimainin dari babak pertama. Tapi kalau dia dimainin dari babak pertama, bagusnya juga baru di babak kedua. Aduh, ada aja pemain kayak gini. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah berkomentar. Gua tunggu komennya teman-teman untuk bahasan pada pertandingan derby kali ini. Terima kasih, sehat selalu untuk teman-teman semua. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.